أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada malam dan siang dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Bagi mereka ada ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan pada mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih. Di berbagai tempat dalam Quran Karim, Allah Ta'ala menarik perhatian orang-orang mukmin pada pengorbanan harta. Dalam ayat ini juga kita saksikan bahwa Allah Ta'ala menyebutkan keistimewaan orang-orang mukmin, bahwa mereka membelanjakan harta di jalan Allah siang dan malam, dan mereka membelanjakannya secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Kedua cara ini, yakni secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, diterima di sisi Allah Ta'ala. Karena di tempat lain Allah Ta'ala berfirman, pengorbanan harta orang-orang mukmin di jalan Allah Ta'ala itu dilakukan dengan niat meraih keridhaan Allah Ta'ala. Sebagaimana dia berfirman, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. yakni mereka membelanjakan harta demi meraih keridhaan Allah. Dan mereka tidak pernah membelanjakan harta mereka selain dengan niat meraih keridhaan Allah Ta'ala. Yakni tujuan mereka adalah keridhaan Allah Ta'ala. Jadi inilah tanda seorang mukmin hakiki. Jadi mereka berbuat baik, berkorban dengan harta mereka yang suci di jalan Allah Ta'ala. Dan siang malam larut dalam pikiran untuk berbuat baik. Terkadang mereka berbuat baik secara sembunyi-sembunyi dan terkadang secara terang-terangan. Terkadang mengorbankan harta secara sembunyi-sembunyi dan terkadang secara terang-terangan. Pengorbanan-pengorbanan ini diterima di sisi Allah Ta'ala asalkan tujuan pengorbanan-pengorbanan itu demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Kalau pengorbanan-pengorbanan itu hanya untuk pamer, maka tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang yang pamer ini dilemparkan kembali ke muka mereka sendiri. Jadi inilah ruh yang harus jadi patokan seorang mukmin dalam berkorban. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, inilah ruh yang jadi patokan anggota jemaat dalam mengorbankan hartanya. Kalau bukan ini ruhnya, maka pengorbanan kita tidak ada gunanya dan akan sia-sia.
Jika pengorbanan-pengorbanan dilakukan dengan tujuan bahwa si fulan berkorban sekian, maka saya harus lebih dari itu, maka pengorbanan demikian tidak ada gunanya. Atau jangan sampai jemaat atau halqah tertentu lebih banyak pengorbanannya dari kita. Apa kata orang nanti terhadap kita? Spirit untuk berlomba-lomba memang baik, namun pemikiran bahwa apa kata orang nanti seharusnya tidak ada. Bahkan seharusnya niatnya adalah supaya di sisi Allah Ta'ala kita dianggap sebagai orang-orang yang banyak berkorban. Dengan begitu, ruhnya tetap saling berlomba-lomba. Atau berkorban dengan niat bisa dengan bangga menyampaikan pada orang-orang bahwa saya memberikan canda sekian. Atau dalam suatu masalah tertentu berkata pada pengurus bahwa saya adalah orang yang berkorban sekian. Saya memiliki hak bahwa kata-kata saya harus dituruti. Atau saya harus diberikan kemudahan tertentu. Atau dalam berkorban seorang berniat bahwa saya berkorban sekian, maka saya akan dipandang oleh khalifah Waq atau para pengurus dan saya akan dipuji. Semua ini salah, tidak berfaedah, tidak berguna, dan bertentangan dengan ruh pengorbanan. Malah pengorbanan semacam ini membawa kerugian. Allah Ta'ala berfirman, semua ini salah. Kalau ingin membelanjakan harta di jalanku, maka satu-satunya tujuan haruslah demi meraih keridhaanku. Ya, Allah Ta'ala juga memberikan kehormatan bagi orang yang ingin meraih keridhaannya. Namun kehormatan itu seharusnya membuatnya lebih meningkat lagi dalam hal kerendahan hati. Bahkan dia malu jika orang-orang memujinya. Kalaupun ingin terlihat oleh khalifah, seharusnya niatnya adalah supaya khalifah mendoakan saya dan tercipta hubungan yang kuat dengan khilafat. Sudah menjadi hal yang alami bahwa seorang ingin mendapatkan doa-doa orang yang dia baiat padanya. Jika memang yakin pada khilafah haqqah, maka keinginan seperti itu tidak masalah. Asalkan niatnya bukan untuk pamer. Bahkan niatnya seharusnya adalah supaya saya meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dan pengorbanan itu, dan dengan pengorbanan itu Khalifah Waq mendoakan saya, supaya saya lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala. Dan menjadi orang-orang yang meraih keridhaan Allah Ta'ala. Bagi orang-orang mukmin, saling mendoakan satu sama lainlah yang menjadi sarana kemajuan rohani mereka. Jadi pemikiran seperti ini juga sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian membelanjakan harta kalian semata-mata demi meraih perhatian dan keridhaanku, maka aku berjanji bahwa aku akan menjauhkan ketakutan kalian dan juga kesedihan kalian. Aku akan menciptakan ketentraman hati bagi kalian, menganugerahkan ketenangan pada kalian, dan merangkul kalian dalam pangkuanku. Pemikiran seperti ini adalah dimiliki oleh orang-orang yang di zaman ini menerima imam zaman, Masih Maud dan Mahdi Maud, dan hamba sejati Rasulullah SAW. Sehingga mereka mengorbankan harta mereka demi agama Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak membiarkan pengorbanan itu tanpa buah. Mereka mengorbankan harta di jalan Allah demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Namun terkadang Allah Ta'ala langsung memberikan ganjarannya. Terkadang dalam bentuk harta dan terkadang dalam bentuk hadiah-hadiah lainnya. Yang contohnya senantiasa kita lihat dalam jemaat. Bukan lagi puluhan atau ratusan jumlahnya, tapi ribuan contohnya. Bahkan saya katakan ada ratusan ribu contoh yang dialami oleh orang-orang yang ingin meraih keridhaan Allah Ta'ala.
Dan mereka sendiri menyaksikan hal itu sedang berlaku pada diri mereka. Kemudian dengan itu iman mereka bertambah kuat. Sesungguhnya orang-orang yang berkorban harta juga harus ingat bahwa pada mereka ada hak-hak anak istri mereka juga. Dan menunaikan hak-hak juga merupakan kewajiban seorang mukmin. Memahrumkan anak istri dari haknya dan tidak memenuhi kebutuhannya juga merupakan dosa. Namun juga ingat bahwa kalian harus menarik perhatian keluarga kalian ke arah pengorbanan harta sambil mengamalkan qanaah, memberitahu mereka tentang pentingnya qanaah dan menciptakan spirit qanaah dalam diri mereka. Sehingga dengan demikian keturunan orang-orang seperti ini dengan karunia Allah Ta'ala menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala sedemikian rupa sehingga orang-orang menjadi terheran-heran melihatnya. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa kisah tentang orang-orang yang berkorban, yang dengan pengorbanan itu mereka memperoleh karunia Allah Ta'ala, atau Allah Ta'ala menggerakkan mereka untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala membalasnya. Kisah-kisah ini seringkali sangat berfaedah karena dengannya orang-orang juga tergerak untuk berkorban. Dan sebagian orang menulis bahwa kisah-kisah ini sangat memberikan dampak pada kami. Dan kami pun tergerak untuk mengorbankan harta sehingga kami juga menyaksikan pemandangan-pemandangan karunia Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud Salam di suatu tempat bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa janganlah kalian menyembunyikan seluruh amal kalian. Bahkan sesuai dengan kemaslahatan, lakukanlah sebagian amal baik secara sembunyi-sembunyi. Ketika kalian menganggap bahwa menyembunyikannya lebih baik untuk diri kalian. Dan lakukanlah sebagian amal secara terang-terangan ketika kalian menganggap dalam menzahirkannya terdapat kebaikan untuk orang lain. Supaya kalian mendapatkan dua ganjaran, dan supaya orang-orang yang lemah melakukan kebaikan itu karena mengikuti kalian. Beliau alaihissalam bersabda, jangan hanya mengajak orang-orang dengan kata-kata, melainkan ajak jugalah dengan perbuatan. Karena kata-kata tidak memiliki pengaruh di setiap tempat. Bahkan seringkali contohlah, teladanlah yang sangat berpengaruh. Jadi kisah-kisah yang saya sampaikan atau yang hari ini akan saya sampaikan ini bukanlah saya sampaikan karena orang-orang menulis supaya disampaikan, tapi saya sendiri yang ingin menyampaikannya supaya dampak positif dari contoh ini mempengaruhi orang-orang. Bahkan sebagian ada yang menulis bahwa jangan sebutkan nama kami. Bagaimanapun juga sekarang saya akan menyampaikan beberapa kisah. Semoga dengan izin Allah Ta'ala kisah-kisah ini menjadi faktor berlipat gandanya pahala orang-orang yang mengalami kisah-kisah ini. Pertama, pahala karena mereka berkorban di jalan Allah Ta'ala. Dan kedua, dengan contoh-contoh dan kisah-kisah mereka, orang lain jadi terinspirasi untuk mengorbankan harta. Dan dalam diri mereka tercipta kesadaran untuk mengorbankan harta. Setelah baiat, bagaimana gejolak yang timbul untuk mengorbankan harta demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Tentang itu, Mubalik Albania Samad Sahib menulis, seorang teman dari Albania, Ja'far Kochi Sahib, mendengar pidato yang saya atau Huzur sampaikan tentang karunia-karunia Allah Ta'ala pada pidato penutupan jasa salam 2020. Dan saat itu saya juga sampaikan tentang kisahnya menerima Ahmadiyah. Mubalik Sahib menulis bahwa sampai Agustus beliau tidak memiliki penghasilan. Suatu hari setelah salat Jumat beliau bertanya, tolong jelaskan lagi pada saya tentang canda-canda yang dibayar oleh pemuda-pemuda Ahmadi lain. Dengan demikian kepada beliau kembali dijelaskan mengenai canda. Sebelumnya juga pernah disampaikan
Setelah itu beliau sampaikan bahwa bulan itu flatnya disewa dan beliau mendapatkan uang sewa. Beliau membawa candah yang cukup banyak, melebihi ketentuan dari penghasilan pertama itu. Dengan demikian beliau berkata, setelah dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud salam, maka sisanya masukkanlah dalam tahrik jadid dan wakfi jadid. Mubalik Sahib berkata, saya sampaikan kepada beliau dalam Al-Quran Allah Ta'ala berjanji bahwa dia akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang ingin meraih keridhaan Allah Ta'ala. Beliau lalu mengatakan, saya membayar candah bukan untuk tujuan itu. Saya berkorban dengan niat bahwa Hazrat Masih Maud salam memerintahkan untuk mengorbankan harta demi agama. Dan merupakan perintah Islam untuk mengorbankan harta demi agama. Sekarang beliau secara dawam membayar candah setiap bulan. Pemikiran orang-orang duniawi seketika menjadi berubah. Mubalik Argentina, Sarwar Sahib menulis, di Argentina disebabkan oleh virus corona dan inflasi secara umum, masyarakat pada umumnya mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun begitu, ketika para mubayin baru disampaikan bahwa di antara rukun-rukun Islam, salah satu rukun yang penting adalah infak fisabilillah. Dan dalam Jemaat Ahmadiyah untuk mengamalkan perintah Allah ini ada sebuah skema yaitu tahrik jadid. Maka para mubayin baru lokal berlomba-lomba mempersembahkan pengorbanannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Di antaranya Fatimah Veronica Sahibah, beliau mendapatkan taufik untuk mempersembahkan pengorbanan yang luar biasa. Beliau seorang janda. Dari segi pekerjaan gaji beliau biasa saja. Ketika seluruh mubayin baru secara umum diingatkan bahwa tahun tahrik jadid sebentar lagi berakhir, maka beliau mengirim pesan kepada saya. Mubalik Sahib menulis bahwa beliau menyampaikan pesan bahwa saat ini beliau tidak mampu, tapi beberapa hari ke depan beliau akan berusaha menyetorkan sejumlah uang. Dengan demikian, beberapa hari kemudian beliau menyetorkan uang sejumlah 500 peso Argentina. Mubalik menulis, uang sebesar ini tergolong luar biasa kalau dilihat dari sisi keadaan ekonomi beliau, bahkan dari sisi keadaan ekonomi Argentina pada umumnya. Mubalik saya menyampaikan bahwa melihat spirit beliau, saya sangat berterima kasih pada beliau. Atas itu beliau berkata, kenapa harus berterima kasih? Beliau berkata, saya menerima Islam dengan senang hati. Saya menerima Islam setelah memahaminya. Dan dari antara perintah-perintahnya, salah satu perintah adalah berkorban demi agama. Malah saya merasa malu karena kesibukan saya bekerja. Saya tidak bisa mengorbankan waktu saya untuk agama sebagaimana seharusnya menjadi tanggung jawab seorang Ahmadi. Ini adalah revolusi yang Allah Ta'ala ciptakan dalam diri orang-orang yang bergabung dalam Jemaat Masih Maud salam dengan kesetiaan sempurna, yakni revolusi bahwa apa yang seharusnya dilakukan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, apa yang harus diupayakan untuk itu, dan bagaimana caranya memajukan misi Hazrat Masih Maud salam. Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan di dunia, Bapak Amir di sana menulis, seorang lajnah di Jemaat Tangerang, Ibu Mursila, menulis bahwa karena corona suami beliau kehilangan pekerjaan. Kemudian beliau memulai usaha namun tidak beruntung. Kemudian beliau mulai narik ojek online. Di situ pun beliau masih mengalami kesulitan yang sama. Sehingga keadaannya sedemikian rupa sampai-sampai berpikir bahwa hari esok bisa makan atau tidak. Ibu itu menulis, tadinya kami ingin melunasi perjanjian tahrik jadi di bulan Ramadan. Suami saya bilang pada saya untuk berdoalah supaya bisa melunasi perjanjian. Ibu itu menyampaikan bahwa di bulan Ramadan saya melihat dalam mimpi seseorang berkata pada saya, kamu sudah berjanji sesuatu? Saya jawab, ya. Kemudian orang itu berkata, penuhilah janji itu. Ketika terbangun saat itu, waktu tahajud, setelah tahajud, pada saat saya sahur, saya ceritakan mimpi saya kepada suami. Beberapa hari kemudian, ketika suami saya datang ke rumah dia dengan sangat senang,
memberikan uang yang begitu banyak pada saya, seraya berkata, lunasilah perjanjian tahrik jadi secepatnya. Ketika suami saya mengambil gaji ojek online ke bank, sesampainya di bank, uang yang seharusnya hanya Rp50.000 ternyata di rekening ada 20 kali lipatnya. Ibu itu menyampaikan bahwa kami tidak tahu uang dari mana itu. Namun saya yakin bahwa ini semata-mata pertolongan Allah Ta'ala yang Dia anugerahkan pada kami karena melihat niat kami. Seperti itulah Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelisahan dan kesedihan. Bapak Amir Indonesia juga menyampaikan bahwa di sebuah kampung di Lampung ada seorang ibu Ahmadi, Nur Sahibah. Beliau dan suami berdagang di kantin SD. Ibu itu menyampaikan bahwa memang tidak banyak untungnya, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bayar canda. Ibu ini membayar canda setiap bulan dengan sangat senang. Ibu itu menyampaikan bahwa disebabkan virus corona, sudah 2 bulan sekolah ditutup, sehingga penghasilan hilang. Kami sangat gelisah bagaimana bisa membayar canda. Beliau ingat bahwa beliau dan anak beliau punya celengan di mana beliau menyimpan uang. Beliau memecahkan celengan itu, kemudian memberikannya untuk membayar tahrik jadid dan wakfi jadid. Beliau biasa menabung, beliau menabung dan memasukkan uang dalam celengan itu. Beliau menasihati anak-anaknya tentang pentingnya pengorbanan harta dan membayar canda dengan uang anak-anak ini. Beliau menyampaikan bahwa sebelum Ramadan, di rumah hanya tersisa 1 mangkuk beras yang hanya cukup untuk 2 anak. Beliau menyampaikan, saya membuat sarapan untuk anak-anak. Anak-anak sarapan dengan nasi dan air. Anak-anak bertanya, kenapa Bapak Ibu tidak ikut makan nasi bersama kami? Nasi cuma sedikit. Bapak dan Ibu itu berkorban. Mereka tidak memberi jawaban selain tersenyum. Ketika siang hari tiba, anak-anak merasa lapar. Tersisa sedikit nasi, hanya cukup untuk makan 1 orang anak. Anak yang satu mulai lapar dan menangis. Kami waktu itu tidak bisa melakukan apa-apa selain berdoa. Kami salat dan berdoa. Tidak berapa lama kemudian datang pertolongan Allah Ta'ala. Datang seseorang yang memerlukan pekerja di ladang jagungnya. Suami saya mendapatkan pekerjaan dan kemudian kebutuhan kami pun terpenuhi. Bapak Hafiz Ataul Halim Mubalik Mali menulis, seorang Ahmadi berusia 70 tahun, Bapak Yatara Targore, membayar canda secara dawam setiap bulan dan turut serta pula dalam nizam al-wasiat. Beliau menempuh jalan tanah sejauh 7 km dengan sepedanya untuk membayar canda. Beberapa waktu sebelumnya, seorang kepala kampung mengambil alih lahan beliau, yang karenanya beliau menjadi sangat gelisah. Beliau pun menulis surat kepada saya untuk memohon doa dan mulai membayar canda dengan jumlah nominal yang lebih secara dawam. Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya dan hakim yang tadinya memberikan keputusan yang berlawanan dengan beliau kemudian memenangkan beliau. Beliau mendapatkan kembali lahan yang sebelumnya tidak ada harapan untuk itu. Karena kepala kampung tersebut orang besar dan berpengaruh, dan tidak terlintas di benak seorang pun bahwa hakim akan memberikan keputusan melawan kepala kampung tersebut. Tidak hanya kepada orang-orang di kampungnya, bahkan beliau datang ke masjid di wilayah dan menceritakan peristiwa pertolongan ilahi ini kepada semua orang setelah sholat Jumat. Dan mereka merasa terkesan dengannya. Dengan demikian Allah Ta'ala mengganti ketakutan dengan kedamaian. Bapak Amir Perancis menulis, seorang teman menceritakan, saya menuliskan perjanjian tahrik jadid saya tahun ini 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.000 euro. Namun kebetulan dikarenakan lockdown, penghasilan menjadi sangat berkurang, dan secara zahir tidaklah mungkin perjanjian tersebut dapat terpenuhi. Saya juga meminjam uang dan ingin melunasinya, dan nampak sangat sulit untuk melunasi perjanjian 1.000 euro tersebut. Tidak ada jalan lain selain berdoa. Dalam hati saya, berapapun uang yang didapatkan, apakah saya bisa makan atau tidak, namun saya harus melunasi perjanjian ini. Beliau mengatakan hanya semata-mata berkat karunia dan ihsan Allah Ta'ala. Pada minggu tersebut saya mendapat bonus sebesar 1.000 euro dari bos saya, dikarenakan tetap bekerja di saat lockdown. Nominal yang persis dengan jumlah perjanjian saya. Saya semata-mata memahaminya bahwa apa yang saya janjikan di hadapan Allah Ta'ala, maka saya akan mendapatkannya dari Allah Ta'ala.
Jika tidak, sama sekali tidak terlintas di benak saya bahwa bos saya akan memberikan bonus sebanyak itu di masa sulit seperti ini. Tadi disinggung mengenai lockdown. Saya ingin menyampaikan bahwa mulai hari ini di sini mulai diberlakukan lockdown selama 4 minggu. Dan karenanya hari ini di masjid dalam khutbah tidak ada jemaah di hadapan saya. Karena pemerintah mengatakan bahwa Anda boleh memberikan khutbah, tapi jangan ada siapapun selain muazin. Dari Kanada, seorang Ahmadi berkebangsaan Syria menulis kepada saya dan meminta supaya namanya tidak disebutkan jika suatu saat kisahnya akan disampaikan. Beliau menuturkan, saya berjanji bahwa seiring dengan mengucapkan mubarak atas terwujudnya Islamabad sebagai markas baru, maka dalam kebahagiaan ini saya akan membayar $5.000 Kanada untuk Tahrik Jadid. Beliau berjanji pada tahun lalu. Beliau menuturkan, pada waktu itu penghasilan saya $4.000 per bulan dan dalam kondisi yang bagus. Beberapa bulan kemudian saya membeli mobil baru dan berganti pekerjaan, kemudian penghasilan pun semakin bertambah. Namun meskipun dalam kondisi yang baik seperti itu, tetap tidak tercipta kelapangan bagi saya untuk bisa melunasi perjanjian $5.000 tersebut. Karena saya juga mengirim sejumlah uang untuk keluarga saya di Syria. Dan saya setiap hari berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan sarana untuk melunasi canda saya. Beliau menuturkan pada Januari 2020 terjadi kecelakaan dan selama sebulan beliau tidak bisa bekerja. Kemudian untuk pengeluaran bulanan beliau terpaksa harus meminjam hutang. Lalu dikarenakan corona kondisi keuangan menjadi semakin buruk. Terjadilah lockdown sehingga di bulan Februari dan Maret saya dan istri memakan makanan yang paling murah dan terpaksa melakukan ini. Saya sangat berusaha dan berdoa supaya setidaknya bisa melunasi di bulan Ramadan, bukan di akhir tahun. Namun ini nampak seperti mimpi. Kemudian saya meninggalkan pekerjaan di taksi dan mulai bekerja di pengiriman makanan. Dengan karunia Allah Ta'ala kondisi mulai membaik. Kemudian kami membulatkan tekad kembali dan berjanji untuk melunasinya sebelum Ramadan berakhir, supaya bisa meraih doa-doa dari Khalifah Waqf. Kemudian saya menambah jam kerja saya dan bekerja 11-12 jam setiap hari. Setelah itu mulai datang pemasukan dari berbagai tempat yang kami tidak tahu. Dan penghasilan bulanan saya mendekati $9.000. Demikianlah dengan karunia Allah Ta'ala kami bisa melunasi perjanjian bahkan 10 hari sebelum Ramadan. Beliau juga menulis, saya merasa yakin bahwa jika perjanjian saya besarnya 3 kali lipat sekalipun, maka sebelum akhir tahun saya pasti melunasi perjanjian tersebut. Beliau juga membantu kerabat-kerabat beliau yang miskin di Syria. Bapak Amir Sierra Leone menulis bahwa Bapak Usman, seorang imam di Jemaat Freetown, menuturkan, kami biasa membayar candah Tahrik Jadid setiap tahun. Namun di tahun ini timbul pemikiran bahwa candah yang kami berikan sangatlah biasa. Beliau menuturkan, saya tidak mempunyai pekerjaan, saya hanya mempunyai satu toko kecil yang saya kelola dengan istri saya. Tidak ada penghasilan yang istimewa dari toko tersebut, hanya bisa mencukupi kebutuhan rumah dengan sulit. Kami berulang kali mendengar pengumuman pelunasan candah Tahrik Jadid. Istri saya mengatakan, kita akan membuat satu kotak kas dan akan mengisinya setiap hari dengan sejumlah uang. Pada akhir Oktober, berapapun yang terkumpul akan kami bayarkan untuk Tahrik Jadid. Pada tahun-tahun sebelumnya kami tidak pernah membayar lebih dari 20.000 leon. Namun tahun ini dengan karunia Allah Ta'ala, dengan cara ini kami membayar lebih dari 200.000 leon. Dua saudara saya juga menggunakan cara seperti ini dan mereka membayar 130.000 leon. Istri saya khususnya sangat senang melakukan seperti ini.
bahwa Allah Ta'ala pada tahun ini telah memberikan taufik kepada kami untuk memberikan pengorbanan yang baik, dan dengan melakukan ini standar pengorbanan kami menjadi lebih baik, dan dengan karunia Allah Ta'ala penghasilan pun bertambah, dan sekarang kami akan meneruskan cara yang Allah Ta'ala telah ajarkan pada kami. Marshall Island, satu negara jauh lainnya yang dari Amerika pun jauh. Mubalik di sana, Bapak Sajid Iqbal menulis, di Marshall Island ada seorang Ansar, Bapak Kyoshi Akan. Di tahun ini ketika saya pergi untuk meminta perjanjian tahrik jadid dari para anggota jemaat, Bapak Kyoshi mengatakan, saya tidak punya pekerjaan maupun tempat tinggal. Untuk makan minum pun bergantung pada langgar khana jemaat. Atas hal ini kami memberikan tempat untuk beliau tinggal di masjid dan mengatakan kepada beliau bahwa sekecil apapun besarnya tidak masalah, tulislah perjanjian berapapun dan berdoalah semoga Allah Ta'ala menolong Anda. Beliau lalu menuliskan perjanjian sebesar $2 Amerika. Setelah beberapa bulan, beliau datang ke rumah misi dan menyerahkan $50 untuk tahrik jadid. Beliau menceritakan, Allah Ta'ala telah mengabulkan doa saya telah mendapatkan pekerjaan, dan juga telah mendapatkan apartemen untuk tinggal. Sekarang beliau telah mampu menyediakan makan dan minum beliau sendiri, dan lihatlah bagaimana untuk memperkuat keimanan Allah Ta'ala telah memberikan pertolongan dengan cara yang para mubalighin kita pun menjadi terheran-heran dibuatnya. Amir Jemaat Gambia menulis, di Basse diselenggarakan program dengan tema tahrik jadid. Dihimbau mengenai pelunasan perjanjian-perjanjian. Dalam program tersebut ikut serta juga Bapak Musa. Beliau tidak mempunyai apa-apa untuk dibayarkan canda. Beliau sangat gelisah dan dalam tahajudnya senantiasa bersujud di hadapan Allah Ta'ala, memohon karunia-Nya supaya mampu untuk termasuk di antara orang-orang yang mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan keinginan hati beliau ini. Beberapa hari kemudian perusahaan tempat beliau bekerja mengatakan bahwa mereka akan mengadakan suatu program selama 2 hari di Basse. Mereka yang ikut serta di dalamnya akan diberikan ongkos atau upah sebesar 4.000 dalasi. Beliau sangat senang dan setelah 2 hari ikut serta dalam program tersebut, beliau meningkatkan perjanjiannya menjadi 2.000 dalasi. Allah Ta'ala telah menciptakan sarana-sarana penghasilan yang lebih bagi beliau untuk pelunasan canda. Beliau juga senantiasa menghimbau saudara-saudara Ahmadi lainnya mengenai pentingnya tahrik jadid dan pengorbanan harta lainnya. Sadar Jemaat Filipina, Bapak Talha Ali menuturkan, di antara jemaat-jemaat lama di Filipina, salah satunya adalah Jemaat Simanwal. Di sini kebanyakan para anggota berprofesi sebagai guru. Ketua jemaat di sana meningkatkan target penerimaannya dan mengirimkan pesan kepada saya bahwa ingatlah secara khusus dalam doa 3 orang guru karena mereka mulai Maret tidak lagi menerima gaji. Namun meskipun demikian, ketiganya dengan bersemangat ikut serta dalam tahrik jadid. Sekarang lihatlah bagaimana orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang jauh pun melakukan pengorbanan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Mubalik dari Kababir, Bapak Syamsuddin menulis, Al-Khalil adalah jemaat baru di Palestina. Kondisi ekonomi sebagian besar anggota di sini sangat lemah. Namun dengan karunia Allah Ta'ala semuanya ikut serta dalam tahrik jadid. Bapak Ibrahim, seorang mubai baru di Al-Khalil, setelah beat pun yang bersangkutan langsung ikut serta dalam pengorbanan harta dengan bersemangat. Kali ini beliau membayar sejumlah besar uang untuk tahrik jadid. Beliau menuturkan bahwa seorang teman berhutang kepada saya yang karena suatu keterpaksaan tidak mengembalikan hutangnya. Saya menunggu cukup lama, sekarang dikarenakan saya memiliki tanggungan canda tahrik jadid, ada kesulitan ekonomi juga dan tidak ada harapan pengembalian uang yang dipinjamkan tersebut. Singkatnya, ketika bertemu dengan Pak Amir, maka dengan sedikit berusaha saya membayar canda tahrik jadid. Setelah memahami kondisi saya, Pak Amir mengatakan, sekarang Anda telah membayar canda tahrik jadid di jalan Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan keberkatan. Kemudian hanya beberapa jam setelah Pak Amir pergi, orang yang berhutang kepada saya mengembalikan uang saya dan kekhawatiran-kekhawatiran saya menjadi sirna. Ada seorang kawan dari Wiesbaden, Jerman. Beliau datang ke kantor tahrik jadid dan menceritakan, kasus suaka saya ada pada seorang hakim yang tidak mau menyetujui permintaan suaka tersebut. Saya mendengar peristiwa-peristiwa yang menggugah keimanan dalam program mengenai tahrik jadid dan berkeinginan untuk membayar
1.000 euro untuk tahrik jadid. Bagaimana kemudian pertolongan Allah Ta'ala terjadi, kasus ini berpindah dari hakim tersebut kepada seorang hakim lainnya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala kasus tersebut disetujui. Sekarang saya datang untuk memenuhi perjanjian saya dengan Allah Ta'ala. Kemudian beliau memberikan uang sejumlah nominal yang beliau janjikan. Sekretaris tahrik jadid UK menuturkan, seorang Ahmadi di Jemaat Burton tidak mempunyai pekerjaan. Setelah membayar candah tahrik jadid, keesokan harinya beliau langsung mendapatkan pekerjaan yang layak. Seorang Ahmadi lainnya di Jemaat Burton mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun demikian, beliau tetap membayar candah tahrik jadid. Beberapa waktu kemudian beliau mendapatkan surat dari Departemen Pajak Inggris bahwa tahun lalu Anda membayar lebih. Dan nominal ini melebihi jumlah candah beliau. Seorang Ahmadi yang bekerja di bidang profesional mengalami masalah di kantornya. Seseorang telah mengadukan beliau secara tidak benar. Beliau membayar candah tarik jadidnya. Kemudian orang yang mengadukan tersebut dipecat. Malah kebalikannya, orang yang membuat pengaduan itulah yang dipecat. Mobil seorang Ahmadi jatuh ke dalam lubang. Beliau berpikir bahwa jika mobilnya ini bisa diangkat dalam kondisi baik, maka beliau akan membayar lebih candah tarik jadid. Kemudian mobil itu diangkat tanpa adanya kerusakan. Beliau lalu membayar candah tarik jadid sejumlah penghasilan beliau dalam seminggu. Seorang atfal membayar candah tarik jadidnya sejumlah uang sakunya selama 6 bulan. Anak-anak pun berusaha untuk meningkat dalam pengorbanan harta. Seorang hudam menabung uangnya untuk liburan, kemudian beliau membayarkannya untuk candah tarik jadid. Ketua Jemaat Barking dan Digenham menuturkan, kali ini kami harus memenuhi target tarik jadid, meskipun harus membayar lebih dari saku sendiri. Kemudian kekurangan dari target itu beliau penuhi dari beliau sendiri. Setelah beliau mendapatkan pemberitahuan dari kantornya bahwa beliau tahun ini akan mendapatkan bonus lebih besar 70% dari tahun sebelumnya. Dan jumlah bonus ini jauh lebih besar dari jumlah yang beliau bayarkan sebagai tambahan untuk candah tarik jadid tadi. Bapak Linar Abdurrahmanov dari Kazakhstan menuturkan, saya secara dawam membayar candah am, candah jasa salana, tarik jadid dan wakfi jadid. Dan keberkatan dari candah-candah tersebut adalah istri saya setelah menyelesaikan medical college mendapatkan pekerjaan di program pemerintah. Dan pemerintah memberikan pinjaman untuk tempat tinggal anak-anak. Dan anak-anak belajar di tempat pengasuhan. Dan sekarang kondisi ekonomi jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya punya 2 mobil dan sekarang saya ingin membangun rumah pribadi. Ini semua adalah karunia Allah Ta'ala dan berkat membayar candah. Sebelumnya kami tinggal di rumah susun karena kesulitan ekonomi, namun kami tetap membayar candah yang hasilnya Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kami. Seorang mubalik dari Guinea Bissau, Bapak Muhammad Ahsan menulis, seorang Ahmadi, Bapak Muhammad Ibrahim menuturkan bahwa tahun lalu ketika saya, yakni Huzur, mengumumkan tahrik jadid, setelah menyimak khutbah pada hari itu juga, beliau menuliskan perjanjiannya dan beriradah untuk membayarnya setiap bulan. Kemudian demikianlah yang terjadi, akan tetapi di hari-hari wabah corona ini penghasilan terhenti, sehingga timbul kegelisahan pada waktu itu. Kemudian ketika tidak lama lagi tahun tarik jadid berakhir, maka kegelisahan semakin bertambah. Saya terus berdoa. Suatu pagi saya menerima telepon dari seorang. Ia menanyakan, apakah Anda bisa membuat balok konstruksi? Saya spontan mengiyakan karena sudah lama berdiam di rumah, lalu mendapatkan pekerjaan. Dan dikarenakan ini Allah Ta'ala menyediakan sarana untuk melunasi perjanjian saya dan kesulitan ekonomi yang timbul diakibatkan lockdown menjadi hilang. Bapak Ibrahim menuturkan, semua keberkatan ini adalah dikarenakan mengucapkan labaik atas seruan Khalifah Waq. Bapak Amir Tanzania menulis bahwa mubalik dari Ranch Bar menulis, seorang wanita Ahmadi yang sudah sepuh, Ibu Hamnah Bibi, meskipun penghasilan beliau yang terbatas, setiap tahun beliau selalu terdepan dalam pembayaran canda. Tahun ini pun ketika diserukan pengorbanan harta di bulan Ramadan, beliau melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk bisa melunasi perjanjian di bulan tersebut. Namun dikarenakan kesulitan ekonomi, beliau tidak bisa menyediakan uang. Beliau menuturkan, suatu hari dikarenakan begitu memikirkan hal ini, saya terbangun di malam hari dan memohon kepada Allah Ta'ala bahwa sekarang waktunya untuk mengatakan labaik pada suruhan Khalifah Waq, dan saya luput dari hal tersebut. Lalu pada pagi harinya datang telepon dari seorang kerabat beliau yang sudah lama tidak ada kontak. Kerabat beliau tersebut mengirimkan sejumlah uang sebagai hadiah untuk beliau yang dengannya beliau membayar candahnya. Beliau sendiri menyampaikan bahwa dikarenakan membayar candah
Tuhan saya senantiasa memperlakukan saya dengan kasih sayang dan tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Bapak Wakilul Mal dari Kadian menulis, Chandah Tahrik Jadid seorang Ahmadi dari Kerala sebesar 500.000 rupiah. Beliau menyisihkan sejumlah uang untuk membeli furniture perusahaannya dan aktivitas perusahaannya harus berhenti jika tidak membayar tepat waktu. Namun pada waktu itu ada tuntutan pembayaran Chandah Tahrik Jadid. Beliau dengan mengutamakan pentingnya canda membayarkan uang tersebut untuk canda. Hasil dari niat yang tulus ini Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya dengan cara tidak lama kemudian di rekening beliau terkumpul sejumlah uang dari satu sumber dalam jumlah berkali-kali lipat yang dibayarkan untuk canda. Dari yang dibayarkan untuk canda. Lalu beliau melakukan pengadaan furniture untuk perusahaan beliau. Setelah itu beliau mendapatkan proyek senilai beberapa juta rupiah dan di luar dari perjanjiannya beliau memberikan sejumlah besar uang sekitar 1,2 juta rupiah. Kemudian masih dari India, Bapak Abdul Majid, inspektur, menulis bahwa diselenggarakan jalsah dengan tema Tahrik Jadid di Cain, salah satu jemaat di Kerala yang di dalamnya dijelaskan mengenai maksud dan tujuan Tahrik Jadid. Dinasihatkan kepada para anggota jemaat supaya berlomba-lomba ikut ambil bagian dalam pengorbanan harta. Setelah selesai jalsah, kami pergi ke rumah Pak Ketua. Putri Pak Ketua yang berusia 8 tahun mengambil celengannya dan mengatakan, "Pemubalik berapapun uang yang ada di dalamnya ambillah untuk Chandah Tahrik Jadid." Pada waktu itu di dalam celengannya ada 864 rupiah yang anak perempuan tersebut berikan untuk Chandah Tahrik Jadid. Ayahnya menceritakan bahwa putrinya sejak lama mengumpulkan uang ini dengan niat untuk dibayarkan Chandah Tahrik Jadid. Ayahnya mengatakan bahwa ketika saya pulang dari toko saya, berapapun uang koin yang ada di kantong saya, ia mengambil dan mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam celengannya. Dengan cara demikian anak perempuan ini membayar candah dengan uang yang terkumpul selama beberapa bulan. Inilah pemahaman yang Allah Ta'ala telah ciptakan dalam diri para anak Ahmadi mengenai pengorbanan harta. Bagaimana setelah baiat mereka begitu mementingkan pengorbanan? Samad Sahib dari Albania menulis, seorang penduduk kampung bernama Dalib Sahib. Beliau adalah Ahmadi penduduk lokal, seorang pensiunan. Suatu hari beliau datang menemui saya setelah salat Jumat. Meskipun penghasilan yang beliau dapatkan tidak banyak, namun setiap bulan beliau membayar candah dengan rutin. Beliau datang untuk menunaikan ibadah Jumat menggunakan angkutan umum karena tidak punya mobil. Disebabkan oleh wabah pandemik yang terjadi, beliau datang untuk ibadah Jumat setelah sekian lama tidak nampak. Setelah Jumatan beliau mengatakan, terasa beban hati dalam hati karena sudah berbulan-bulan tidak membayar canda. Saat itu beliau membawa uang canda untuk 7-8 bulan. Selain candaan, beliau pun melunasi candah tahrik dan wakfi jadid. Banyak sekali permisalan serupa. Misalnya seorang mu'alim di Tanzania, Hussein Sahib, menulis ada seorang Ahmadi mukhlis bernama Salih Matungga Sahib. Selalu ikut serta dalam pengorbanan harta dengan antusias dan penuh ketulusan. Beberapa waktu lalu beliau jatuh sakit dan tidak punya uang untuk berobat. Ketika beliau mendapatkan uang pensiun pada akhir bulan, pertama-tama beliau menyisihkan sebagian uang untuk melunasi perjanjian tahrik jadid. Saya berusaha untuk menasihati beliau dengan mengatakan, silahkan Anda gunakan dulu uang ini untuk berobat. Setelah itu silahkan lunasi perjanjian. Namun beliau mengatakan, zat Allah Ta'ala lah yang menganugerahkan kesembuhan. Untuk itu pertama-tama saya akan penuhi janji yang telah saya sampaikan kepada Tuhan. Setelah itu baru akan berobat. Huzur bersabda, sungguh aneh melihat standar pengorbanan mereka. Bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan keutamaan pengorbanan kepada orang-orang yang baru bergabung dengan jemaat dan tinggal di pelosok. Setelah baiat kepada Hazrat Masih Salam, Allah Ta'ala menciptakan satu perubahan dalam diri mereka. Bapak Amir Gambia menulis, di satu daerah diselenggarakan program mengenai tuntutan tahrik jadid. Disampaikan himbauan mengenai mewakafkan hidup untuk Islam. Menjalani hidup sederhana, jangan malu melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Setelah program tersebut, seorang Ahmadi, Ibrahim Sahib, menyampaikan bahwa beliau akan memberikan 1000 dalasi untuk candah tahrik jadid. Selain itu, beliau juga menyampaikan akan mewakafkan anak semata wayangnya dan mengirimnya untuk menjadi mubalik. Saat ini anak tersebut duduk di bangku SMP. Ini adalah niat beliau bahwa insya Allah Ta'ala ia akan menjadi mubalik. Sekretaris Umum Akrazun, Adam Sahib dari Ghana menulis, Amir Wilayah Sahib telah memberikan 50 siti Ghana kepada saya untuk ongkos. Saya membayarkan uang tersebut untuk candah tahrik jadid.
Pada keesokan harinya saya pergi untuk suatu tugas bersama dengan atasan saya. Ketika akan pulang, atasan saya bertanya, "Bagaimana Anda pulang?" Saya jawab, "Saya akan pulang naik taksi." Atasan saya meminta HP saya dan berkata, "Silahkan cek HP Anda." Lalu saya mengecek HP saya, ternyata atasan saya mentransfer uang untuk saya melalui HP sebesar 1000 siti. Tadi saya membayar tarik jadid sebesar 50 siti, lalu mendapatkan uang 1000 siti. Itulah beberapa kisah yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak kisah-kisah lainnya. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan keberkatan yang tak terhingga ke dalam harta dan jiwa orang-orang yang berkorban itu. Saya akan sampaikan sedikit berkenaan dengan total rincian pengorbanan tarik jadid, sebagaimana biasa disampaikan bersamaan dengan pengumuman tarik jadid. Dengan karunia Allah Ta'ala, tarik jadid yang ke-86 telah berakhir dan tanggal 31 Oktober telah berakhir dan telah dimulai tarik jadid yang ke-87. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ini Jemaat Ahmadiyah seluruh dunia mendapatkan taufik untuk mempersembahkan pengorbanan tarik jadid sebesar 14,5 juta pon. Penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 882.000 pon dibanding tahun lalu. Di antara jemaat-jemaat di seluruh dunia, tahun ini jemaat Jerman menduduki peringkat pertama. Adapun kondisi ekonomi dan politik Pakistan hari demi hari semakin terpuruk. Namun jemaat-jemaat di Pakistan meskipun bukan dalam tandingan jemaat-jemaat dunia lainnya, namun secara umum mengalami peningkatan dalam mata uang lokal berdasarkan kondisi negeri dan mereka mempersembahkan pengorbanan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kedamaian dan ketentraman kepada segenap negeri yang mengalami krisis ekonomi dan politik, dan semoga memberikan perbaikan sehingga mereka mendapatkan taufik untuk dapat berlomba dalam pengorbanan. Alhasil, secara umum rinciannya sebagai berikut. Jerman menduduki peringkat pertama, selanjutnya Inggris, lalu Amerika. Di antara negeri-negeri di luar Pakistan muncul juga Amerika nomor 3, diikuti Kanada pada peringkat keempat. Selanjutnya sebuah negeri di Timur Tengah, selanjutnya India, lalu Australia, Indonesia, lalu Ghana, lalu satu negara di Timur Tengah. Saat ini Ghana sudah keluar dari persaingan di antara negara Afrika dan keluar bersaing dengan negara-negara di dunia dalam pengorbanan harta dengan Amerika, Eropa, dan negeri-negeri lainnya. Demikian juga dari sisi rata-rata pembayaran per orang, di peringkat pertama Switzerland, kemudian Amerika, Singapura. Ini 3 jemaat teratas, rinciannya akan disampaikan juga nanti. Berdasarkan pendapatan kolektif, jemaat Afrika, jemaat yang menempati posisi teratas diantaranya pertama adalah Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Sierra Leone. Jemaat Sierra Leone adalah jemaat yang cukup besar dan tua. Amir Sahib dan pengurus di sana hendaknya berupaya keras, yakni jika dianjurkan dengan sebaik-baiknya, maka anggota jemaat akan bersedia untuk memberikan pengorbanan. Mereka hendaknya berusaha untuk menarik perhatian anggota. Selanjutnya Benin. Dengan karunia Allah Ta'ala, di Benin dilakukan upaya besar. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan di jemaat Benin. Dan Niger dalam hal pendapatan per kapita. Di Benin terjadi peningkatan sebesar 6 kali lipat. Dari sisi mata uang lokal, dalam pendapatan per kapita terjadi peningkatan 8 kali lipat di Niger. Meskipun jumlah partisipan kurang disebabkan oleh kondisi saat ini, namun penerimaan total dibanding tahun lalu terjadi peningkatan atau sama. Jumlah total partisipan 1.600.800, dan yang perlu disampaikan berkenaan dengan negeri-negeri Afrika yang terjadi peningkatan dibanding tahun lalu. Peringkat pertama adalah Ghana, Burkina Faso, lalu Mali, Senegal, Gambia, Kongo Kinshasa, Tanzania, Liberia, Kenya, Central Afrika, Sao Tome, Kongo, Brazil,
dan Zimbabwe. Jemaat-jemaat besar lainnya yang terjadi peningkatan dalam partisipan diantaranya adalah Bangladesh, Kanada, India, Australia, dan Inggris. Rekening daftar awal dengan karunia Allah Ta'ala berjumlah 5.927 orang, diantaranya 33 masih hidup, dan mereka membayar sendiri, sementara 3.119 masih berlangsung dengan perantaraan para pewarisnya. Selebihnya 2.775 rekening harus terus berlangsung melalui orang-orang mukhlis dalam jemaat. 10 jemaat pertama di Jerman, karena Jerman menduduki peringkat teratas secara keseluruhan. Untuk itu, Jermanlah yang paling pertama akan disampaikan rinciannya. 10 jemaat Jerman diantaranya pertama Mahdiabad, Lodermark, Neuss, Nida, Cologne, Penneberg, Ansberg, Porsheim, Kiel, Pransheim. Sedangkan keamir daerahan diantaranya Hamburg, Disband, Frankfurt, Gross-Gerau, Wiesbaden, Mörfelden, Mannheim, Riedstadt, Roslaž, Hamm, dan Darmstadt. Selanjutnya, peringkat kedua, yakni Inggris. Berikut posisi jemaat-jemaat di Inggris, diantaranya Region Baitul Futuh, Region Masjid Fazal, Region Islamabad, Midland, Region Baitul Ihsan. Dari segi pembayaran kolektif, 10 jemaat besar di Inggris, Aldershot, Islamabad, Masjid Fazal, Worcester Park, Birmingham Stud, Gillingham, Putney, South Chem, Birmingham West, dan Chem. Dari sisi penerimaan total, jemaat-jemaat kecilnya yaitu Spen Valley, Keighley, Swansea, North Wales, Northampton. Dari sisi penerimaan total, ini Amerika rupanya. Nanti saja saya rasa. Saya akan sampaikan dulu Pakistan. Dari segi penerimaan tahrik jadid di Pakistan dalam pengorbanan pertama Lahore, Rabwah, Karachi. Distrik di dalamnya yaitu Islamabad, Sialkot, Gujarat, Gujranwala, Hyderabad, Mirpukhas, Faisalabad, Toba Tek Singh, Umerkot, Chakwal, Kotli. Kotli seharusnya dipisahkan, entahlah kenapa disatukan, atau keduanya menempati posisi yang sama. Dari segi penerimaan, kota-kota di Pakistan diantaranya yaitu Imarat Defense Lahore, Imarat Seher Rawalpindi, Imarat Dargord, Karachi, Imarat Mughal Rabwah Lahore, Imarat Township Lahore, Imarat Azizabad, Karachi, Imarat Gulshanabad, Karachi, Peshawar, Quetta, Imarat Delhi Gate, Lahore. Jemaat-jemaat Amerika dari segi penerimaan yaitu Maryland, Los Angeles, Silicon Valley, Central Virginia, Seattle, Oshkosh, Detroit, Chicago, South Virginia, Houston, Atlanta, dan Boston. Imarat-imarat lokal Kanada dari segi penerimaan yaitu Peace Village, Calgary, Vancouver, Toronto West, Mississauga, Brampton East, Saskatoon, Toronto. Jemaat-jemaat kecil lainnya yaitu Bradford, Hamilton, Mountain, Edmonton West, Regina, dan Hamilton East. 10 jemaat-jemaat besar di India dari segi pengorbanannya yaitu Coimbatore, Kerala, Kadian, Portaprayam, Hyderabad, Kinanur Town, Kolkata, Calicut, Bangalore, Matatam. 10 provinsi pertama Kerala, Tamil Nadu,
Karnatik, Jammu Kashmir, Telangana, Punjab, Odisha, Bengal, Delhi, Maharashtra. 10 jemaat besar Australia dari segi penerimaan kolektif yaitu Melbourne, Long Warren, Castle Hill, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, ACT Canberra, Adelaide West, Mount Wright, Parramatta. Demikianlah perbandingan jemaat-jemaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan tak terhingga pada harta dan jiwa mereka dan mengabulkan segala pengorbanan mereka. Seiring dengan itu, seperti yang telah saya katakan, bahwa dimulailah tarik jadid yang ke-87. Insya Allah telah dimulai sejak 1 November. Sekarang saya ingin menarik perhatian terhadap suatu hal, bahwa saat ini perlu bagi kita untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya. Berikanlah perhatian khusus terhadap doa-doa bagi diri sendiri juga untuk jemaat, dan secara umum perlu juga untuk mendoakan umat muslim pada umumnya. Saat ini beberapa pemimpin negara non-muslim dunia menampilkan sikap penuh kebencian dan kedengkian dalam menentang umat Islam. Jelas sekali bahwa dalam era demokrasi saat ini, para pemimpin negara menganggap rakyat sebagai pujaannya dan berusaha untuk membuat keterangan dan kebijakan sesuai keinginan rakyatnya. Atau terkadang mereka sendiri berusaha untuk menyesatkan rakyatnya dengan memberikan arahan yang keliru bahwa Tuhan itu tidak ada dan kalian atau rakyatlah yang merupakan segalanya. Di tempat di mana tidak dinyatakan secara terang-terangan, di sana juga mereka menanamkan kebencian dan kecurigaan pada Islam dalam hati rakyatnya. Disebabkan tidak memiliki pengetahuan yang benar mengenai Islam, sehingga satu mayoritas masyarakat awam terprovokasi untuk menentang Islam. Alhasil, kita harus menyampaikan kepada dunia dengan doa dan upaya bagaimana hakikat Islam. Beberapa hari lalu, ada seorang pemimpin negara yang secara terang-terangan menyampaikan bagaimanapun ada saja ungkapan yang bernada kebencian terhadap Islam, baik itu yang tersirat dari ucapan atau yang secara tidak terang-terangan. Namun Presiden Perancis telah menyampaikannya secara terang-terangan. Ia mengatakan bahwa agama Islam dalam krisis, padahal agamanya sendirilah yang tengah dalam krisis. Pertama-tama, mereka tidak meyakini agama apapun dan juga telah melupakan Kristen. Ia sendiri yang tengah dalam krisis. Adapun Islam dengan karunia Allah Ta'ala merupakan agama hidup dan terus tumbuh dan berbuah, dan Allah Ta'ala bertanggung jawab untuk menjaganya dalam setiap zaman. Pada zaman ini pun dengan perantaraan Hazrat Masih Maud Salam, tabligh Islam terus gencar dilakukan di keempat penjuru dunia. Faktanya adalah kekuatan-kekuatan musuh Islam atau orang-orang melakukan ulah demikian dan membuat pernyataan seperti itu karena mereka tahu bahwa dalam internal Islam sendiri tidak terdapat kesatuan antara satu sama lain. Saat ini saya akan sebutkan Perdana Menteri Kanada dalam Carak Pujian karena beliau telah memberikan respon yang sangat baik terhadap pernyataan Presiden Perancis bahwa apa yang ia sampaikan adalah keliru dan seharusnya tidak ada ucapan demikian. Perdana Menteri Kanada juga menegaskan agar saling menghargai perasaan antar agama dan juga pemimpin agama. Semoga segenap pemimpin negara-negara lainnya pun dapat merenungkan dengan baik pemikiran dan pernyataan beliau ini dan mengamalkan hal itu demi tegaknya kedamaian dan keamanan dunia. Atas pernyataannya tersebut, Pak Perdana Menteri Kanada pantas untuk mendapatkan pujian, dan kita harus mendoakan beliau. Semoga Allah Ta'ala lebih membukakan lagi dada beliau. Pada faktanya, memang jelas bahwa dalam internal umat Islam sendiri tidak ada kesatuan, karena itulah ini semua terjadi. Di antara sesama negara muslim pun saling bermusuhan. Pengultusan firqah-firqah telah menzahirkan di dunia luar bahwa terjadi perpecahan di dalam tubuh Islam. Jika seandainya dunia mengetahui bahwa muslim adalah satu, meyakini satu Tuhan, satu Rasul,
dan rela berkorban untuk itu, maka pihak dunia non-muslim tidak akan pernah berulah seperti itu. Dengan begitu, surat kabar manapun tidak akan pernah berani untuk menerbitkan kartun Rasulullah. Beberapa tahun lalu pun kartun yang dibuat di Denmark maupun di Perancis muncul reaksi dari kalangan umat Islam dengan melakukan keributan untuk beberapa saat, lalu mengambil sikap untuk memboikot produk-produk negara tersebut lalu bungkam lagi. Setelah beberapa bulan kemudian mereka diam lagi. Saat itu pun Jemaat Ahmadiyah lah yang telah menampilkan reaksi yang benar. Kita telah menampilkan gambaran yang indah berkenaan Rasulullah SAW. Sebagai buahnya, banyak sekali kalangan terpelajar, pemimpin dan masyarakat awam non-Ahmadi yang memuji sikap tersebut dan menyukainya. Ini jugalah yang tengah kita lakukan saat ini, dan memberitahukan kepada mereka untuk jangan menamai segelintir orang yang melakukan kejahatan atas nama Islam atau sebagai Islam. Bukanlah tugas seorang presiden di suatu negara untuk menyebut ajaran dan umat Islam sedang dalam krisis disebabkan oleh ulah jahat yang dilakukan segelintir umat Islam, lalu dengan itu memprovokasi rakyatnya untuk memusuhi Islam dan mempertahankan permusuhan itu. Sebenarnya yang menyulut orang untuk melakukan kejahatan pun adalah mereka sendiri. Pernah juga saya katakan sebelumnya bahwa dengan membuat kartun Rasulullah atau dalam corak apapun menghina Rasulullah akan menyulut kemarahan umat Islam. Dan ulah-ulah seperti itu dapat dan memang memancing emosi umat Islam, sehingga dapat memunculkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jika karena ulah tadi ada umat Islam yang main hakim sendiri, maka merekalah yang bertanggung jawab akan hal itu. Pemerintahan itulah atau atas apa yang disebut dengan kebebasan untuk berekspresilah yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Alhasil, dunia non-muslimlah yang menyulut kemarahan mereka. Ketika kasus ini muncul pertama kali, saat itu saya telah sampaikan mata rantai khutbah. Di dalamnya dijelaskan reaksi yang benar, yakni bagaimana seharusnya kita menyikapi kejadian seperti ini dan apa yang harus kita kedepankan. Dengan reaksi yang benar tersebut, seperti yang telah saya sampaikan tadi, memberikan kesan yang positif di benak orang-orang, dan bahkan sampai saat ini kita masih terus mengedepankan cara-cara yang sama. Begitu juga ketika seorang politikus Belanda memberikan pernyataan senada, saat itu pun saya sampaikan di khutbah di Belanda. Di dalamnya saya sampaikan peringatan azab Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Setelah itu, politikus tersebut memohon kepada pemerintah Belanda agar mengeluarkan larangan atas saya berkunjung ke Belanda, bahkan melontarkan ancaman kematian terhadap saya, bahkan mengusulkan untuk memejah hijaukan saya. Alhasil, sebisa mungkin dan selama masih dalam batas-batas hukum, kita menjawab setiap gerakan yang menentang makom kedudukan Islam dan Hazrat Rasulullah SAW. Dan kami akan terus meresponnya, dan itu memberikan pengaruh. Inilah solusi yang kami berikan, yakni dengan berada dalam batas-batas hukum, kita hendaknya menempuh langkah-langkah. Dan terutama kita harus mengirimkan salawat kepada Hazrat Rasulullah SAW dan berdoa. Dan dalam khutbah-khutbah yang lalu saya telah mencanangkannya. Dan meskipun para ulama Ghair Ahmadi menentang keras, namun kami akan terus melaksanakan tugas kami untuk membela Islam berdasarkan ajaran Islam yang hakiki. Dan saat ini pun kita tengah terus melakukannya insyaallah ta'ala. Dengan membunuh beberapa orang, memang nampak semangat yang sifatnya sesat. Namun ini bukanlah solusi yang berkesinambungan. Jika umat muslim mengharapkan solusi abadi, segenap muslim di seluruh dunia harus bersatu. Dikabarkan juga bahwa Presiden Turki menyampaikan respon kecaman terhadap pernyataan Presiden Perancis atau beberapa negara muslim memperlihatkan sikapnya. Namun hal itu tidaklah begitu memberikan pengaruh besar yang dapat ditimbulkan jika segenap umat muslim dunia bersatu dalam menyampaikan respon. Meskipun dikatakan bahwa dengan adanya respon dari Presiden Turki tersebut, Presiden Perancis merubah pernyataan dan lebih beradab dengan menyatakan bahwa maksudnya bukanlah demikian. Namun seiring dengan itu tetap saja ia teguh dalam sikapnya, yakni apa yang kami lakukan adalah benar.
Jika seandainya 54 atau 55 negeri muslim di seluruh dunia satu suara dalam menyatakan sikap, maka ucapan seperti itu tidak akan muncul dan Presiden Perancis akan terpaksa bersimpuh lalu menyampaikan permohonan maaf atas sikapnya ini. Di sini itu saja secara singkat yang ingin saya sampaikan, yakni berdoalah dan sekurang-kurangnya negeri-negeri muslim satu suara dalam menyatakan sikap di hadapan negara-negara non-muslim. Setelah itu silahkan lihat dampaknya. Adapun kami terus melakukan misi kami dan akan terus dilakukan insyaAllah adalah tugas dan tanggung jawab para pengikut Masih Muhammadi untuk menyebarkan ajaran Islam yang indah kepada dunia, untuk menampilkan wajah Rasulullah SAW yang indah kepada dunia. Dan janganlah duduk dengan tenang sebelum seluruh dunia bersatu di bawah panji Rasulullah SAW. Sampaikanlah kepada dunia bahwa inilah yang akan menjadi penjamin keberlangsungan kalian, yakni dengan mengenal Tuhan yang Esa dan mengakhiri kezaliman. Beberapa bulan lalu saya mengirimkan surat lagi kepada para pemimpin negara. Pada masa pandemik pun saya menulis surat kepada Presiden Perancis. Dalam surat tersebut saya menyampaikan peringatan dengan mengutip sabda Hazrat Masih Maud Salam bahwa azab dan bencana ini datang dari Allah Ta'ala disebabkan oleh kezaliman yang terjadi. Untuk itu saya sampaikan agar Anda semua perlu untuk memberikan perhatian serius akan hal ini. Akhirilah kezaliman, tegakkanlah keadilan, dan berikanlah keterangan dengan berpondasi pada kebenaran. Kami telah memenuhi tanggung jawab kami dan akan terus kami penuhi. Terpulang kepada mereka, apakah mereka akan mengikutinya ataukah tidak. Namun kita umat muslim, bagaimana jangan lupa untuk berdoa. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk mengenali hamba sejati Rasulullah SAW. Dan secara umum dunia hendaknya merenungkan, yakni jika mereka menjauh dari Allah Ta'ala, maka tidak ada yang akan terjadi selain kehancuran. Secara umum kita pun hendaknya berusaha untuk mengajak dunia kepada tauhid di bawah panji Rasulullah. Ini jugalah yang menjadi tujuan dari Tahrik Jadid. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Selain itu, doakan juga untuk kondisi dunia secara umum. Dunia tengah berjalan dengan begitu cepatnya. Jangan sampai setelah berakhir dari satu musibah disusul dengan datangnya bencana lainnya lagi dalam bentuk perang dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada dunia, mengenali Tuhan yang Esa dan memenuhi hak-haknya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.